Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam suatu lingkungan, terdapat satuan makhluk hidup yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana lingkungan ini merupakan tempat tinggal makhluk hidup tersebut, atau dinamakan dengan habitat. Nah, satuan makhluk hidup ini terdiri dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini ada beberapa hewan dan tumbuhan. Nah, coba diperhatikan. Pertama ini ada individu. Nah, individu ini adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Nah, ini adalah makhluk hidup tunggal, berarti hanya satu makhluk hidup, itu artinya individu. Contoh lain dari individu ialah seekor kerbau, seekor bebek, seekor ayam, sebatang pohon cemara, sebatang pohon kelapa, sebatang bunga mawar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari individu. Jadi individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Kemudian yang kedua ini ada populasi. Nah, jadi populasi itu adalah sekelompok individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, contoh lain dari populasi adalah segerombolan burung pipit, segerombolan ayam, segerombolan monyet, ataupun segerombolan pepohonan yang sejenis. Nah, itu adalah contoh-contoh dari populasi. Jadi populasi itu berisi beberapa makhluk hidup yang sejenis yang mendiami suatu daerah tertentu. Tingkatan berikutnya adalah komunitas. Dikatakan komunitas apabila di dalam suatu lingkungan terdapat beberapa populasi yang saling berinteraksi satu sama lain. Misalnya, di dalam suatu hutan terdapat beberapa populasi zebra, ada populasi kerbau, populasi macan, populasi rusa, populasi pohon beringin. Nah, ini semua saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu bisa dikatakan komunitas karena di dalam suatu lingkungan ini sudah ada beberapa populasi yang saling berinteraksi. Tingkatan berikutnya adalah ekosistem, di mana di dalam ekosistem terdapat beberapa komunitas yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat komponen penyusun, antara lain ialah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis, yaitu tumbuhan. Sedangkan konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, yaitu manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga dia tergolong ke dalam konsumen. Dia hanya bisa mengambil makanan dari tumbuhan dan mengolahnya. Kemudian ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer ini ialah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Ialah cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, dan kelembapan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Interaksi makhluk hidup akan kita lanjut di video berikutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.